Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Amma ba'd. Para sahabat, para salikin, jamaah dimanapun berada, baik yang ada di pondok maupun yang sedang melalui Zoom meeting clouds, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa ashabihi amma ba'du. Para guru dan para alim, para kiai, saya izin untuk bisa membacakan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Ghazali. Pada hari Kamis yang lalu kita bicara tentang mutu qabla ayyam mutu. Jadi kita itu harus siap mati sebelum kita mati. Artinya mematikan nafsu-nafsu kita yang menghalangi kita itu berjalan pada Allah dengan segala model dan substansi pengertian mati yang lain. Nah, karena itu hari ini kita akan memulai untuk pesan dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya, insya Allah kepada kita juga. Pesan yang ke-23. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, inni ansahuka bithamaniyatin asya'a ikbalha minni li'alla yakuna ilmuka khosman alaika yaumil qiyamah. Kita diminta oleh Imam Ghazali, pesannya ini adalah untuk memperhatikan 8 hal, ya. 8 hal itu adalah 8 yang harus ditinggalkan dan 4 yang harus ditinggalkan dan 4 yang harus dijalankan. Itu ya yang harus kita perhatikan sehari-hari kalau kita itu suluk ilallah, ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin menjadikan bagian kita itu tiada lain adalah upaya untuk membersihkan hati kita, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbu, membeningkan mata hati. Para salikin, apa 4 hal yang jangan dilakukan oleh Imam Ghazali? Fa'ahaduha ala tanfir ahadan fi mas'alatin mastata'ta li'anna fiha afati kathiratan fa ismuha akbaru min naf'iha. Pesan Imam Ghazali yang pertama adalah ala tunadhir ahadan min mas'alatin tastata'ta. Jadi hendaknya ketika kita munadharah, kita berdiskusi, ya, di antara kita ahadan di dalam sebuah masalah itu, kita tidak boleh namanya adalah mendebat, ya, mendebat, melakukan kekerasan di dalam pembicaraan. Karena ini kita diminta kalau ada masalah harus bicara semampu.
Kadang-kala orang kalau mendebat itu kan tidak mampu merasa mampu. Yang ilmunya masih belum sempurna mengatakan melebihi dari yang lain. Kalau sudah mendebat biasanya adalah pokoknya, ini pokoknya pendapat saya. Sehingga menutup kebenaran, menutup terhadap sesuatu yang di dalam munadharah, di dalam diskusi, di dalam melakukan membahas sesuatu masalah itu ada manfaat yang dimiliki oleh teman kita berdiskusi. Karena itu kita alla tunadhira ahadan min mas'alatin tastata. Jadi kita harus semampu mungkin menjaga sedemikian rupa terhadap kemampuan kita. Jangan merasa mampu tapi padahal belum mampu. Ini khususnya kita-kita ya, yang sering ditanya orang gitu ya. Tidak semuanya harus dijawab karena kita memang tidak mampu menjawab. Nah, li'anna fiha afad, karena di dalam kegiatan mendebat itu ada afatnya, ada bahaya yang banyak ya. Fa ismuha akbar min naf'iha, dan mendebat itu kalau salah itu bisa ismun, bisa mendapatkan ismuha. Jadi dosanya itu juga ke kita. Kita tidak mampu mengatakan mampu, pendapat kita diikuti orang lain, pendapat kita salah, maka salahnya yang ikut pada kita masuk juga imbasnya kepada kita. Ya, dengan demikian yaitu fa'isba akbaru min naf'iha. Orang yang berdebat itu manfaatnya lebih sedikit ya daripada kita kebaikannya. Jadi dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ini Bapak Ibu sekalian penting ya dalam kehidupan sekarang ini kan. Politiknya politik eksistensialis ya. Oh ini saya mampu, saya hebat. Di setiap forum selalu bicara, di setiap forum selalu ingin di depan. Setiap di forum harus dikesankan bahwa kita itu hebat, mampu, pintar. Menurut pendapat Imam Ghazali tidak perlu. Sebab in hiya manba'u kulli khuluqin dzamimin karya wal hasad wal kibri wal hikri wal adawah wal mubahah wal ghairiha. Kalau di dalam posisi situasi niatnya mendebat ya para salikin itu apa? Itu dia itu adalah mamba'u kulli khulqin dzamim. Sumber dari sumber masalah itu adalah debat. Kalau sudah debat akan melahirkan akhlak yang tercela, madmumin dan damim, itu jelek. Dan orang berdebat pasti karya, orang pasti sombong kalau orang berdebat. Oh ini saya, ini dadaku, mana dadamu? Kamu itu apa? Begitu saja nggak bisa. Kamu sudah saya didik berpuluh-puluh tahun kok nggak ngerti-ngerti. Ya, itu mulai riak. Kalau orang mendebat pasti ujungnya itu riya. Wal hasad dan hasad dengki. Kalau orang lebih pintar dijatuh-jatuhkan. Nah, itu karena niatnya mendebat. Wal kibrin dan juga takabur. Wal adawah, dan dia adalah menjadikan permusuhan di dalam sebuah perdebatan itu. Wal mubahah, dan itu menjadi pembanggaan diri dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian bagi kita yang bergerak di bidang guru, dosen, ya ini andap asor rasanya lebih bagus ya. Merasa kita nggak mampu saja. Tidak usah ditunjuk-tunjukkan kita orang hebat. Tapi kalau dijawab dan mampu kita jawab. Jadi bukan merasa selalu di depan, merasa pinter dan merasa akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu melecehkan orang lain tadi, riya, sombong, dengki, dendam, permusuhan dan membanggakan diri di antara kita.
Imam Ghazali selanjutnya menyarankan, ya memang manusia itu tidak bisa tidak selalu berdiskusi, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan ilmu. Nah, beliau mengatakan seandainya terjadi satu masalah di antara kamu, di antara dalam sebuah kelompok, dan ada keinginanmu untuk ikut bicara di dalam satu forum itu, maka yang penting adalah ayat haral haq wala yadhi'a jazal bahr. Yang penting Anda harus menyampaikan itu tentang kebenaran, ya, dan di dalam topik itu. Jadi mendudukkan permasalahan, menempatkan pada posisi kaidah-kaidah yang benar, bukan diskusi pokrol ya. Kalau orang Jawa itu pokrol ya, pokoknya. Nah, kita harus menempatkan posisi seperti itu. Dan oleh Imam Ghazali boleh kalau diskusi itu dalam rangka kita meletakkan kebenaran, yadharul haq, itu boleh ya. Tapi bukan berarti sombong kita di dalam melakukan kebenaran itu dan tidak melecehkan orang lain. Tetapi lakini tilkal iradatu alamah, tetapi orang yang ingin berdiskusi, berdebat, mendudukkan permasalahan yang ada dengan yang hak tadi disyaratkan. Apa syarat dari Imam Ghazali? Ihdahuma alla tufarriqa baina ayyaksifal haq ala lisanika atau ala lisani ghairika. Syarat yang pertama adalah kamu harus bisa tidak la'alla tufarriq, tidak membedakan. Oh, saya kan sudah S3, kamu kan S1, bukan level saya. Itu nggak boleh. Karena ilmu itu tidak mengenal strata. Ilmu itu adalah ilmu yang menjelma di dalam nuroniyahnya itu. Kadang-kala memang tidak kuliah, tapi kedalaman mata batinnya lebih bersih daripada kita. Nah, seperti inilah Imam Ghazali mengatakan Allah tafrik baina, ya, tidak boleh kita itu membedakan antara kita dengan mereka. Ayyak sifat, kemudian agar kita itu tersikap kebenaran, ya, karena ini adalah same level, ya, average, rata-rata. Orang masuk ke forum jangan mengatakan saya terpinter di forum itu, tetapi kita harus mendengarkan pendapat yang lain. Karena itu kita akan ayyak sifat al-haq. Jadi kita akan bisa menyingkapkan kebenaran karena kita mendudukkan posisi yang benar. Apa bisa seperti itu? Ala lisanika, ala lisani ghairik. Lisan kita dan lisan teman bicara kita itu ketemu di dalam kebenaran. Bukan lisan kita yang paling benar, yang lain paling salah. Bukan kita yang paling pintar, yang lain paling bodoh. Bukan, tidak boleh. Mendebat, diskusi, muhadarah, ya, melakukan halakoh, caranya seperti itu. Karena setiap orang mempunyai kelebihan. Ini bagi kita ya yang berprofesi sebagai dosen ya. Kadang-kadang murid kita itu lebih pintar. Kita nggak baca buku baru, murid kita itu sudah pakai e-book langsung membaca. Buku kita itu buku yang kita peroleh saat kita kuliah. Padahal ilmu berkembang. Nah, di sini kita harus al-haqqu ala lisanika au ala lisani ghairik. Lisan kita harus dalam hal sama dan dalam hal menemukan kebenaran di antara lisan kita dengan lisan yang kita ajak bicara. Meskipun itu murid-murid kita, mahasiswa kita di dalam kampus dan kuliah. Wasaniyatu ayyakunal ba'tsu fil khala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mawa'in. Yang kedua Imam Ghazali mensyaratkan, yaitu ayyakunal ba'tsu fil khala'. Kalau membahas hal-hal yang bersifat skrip, jangan ada orang dipermalukan di depan umum,
Ya, al-bahthu fil khala, membahas di dalam posisi sepi, ya, itu lebih ahabba ilaika, itu lebih disukai olehmu daripada min ayyakuna fil mala'in, daripada sebuah debat di tempat-tempat umum. Rasanya ini kok nggak berlaku ya di dunia TV kita. TV kita itu debatnya di depan umum, etikanya nggak ada, menjelek-jelekan orang, kasar. Nah, rasanya nggak masuk dengan ilmunya Imam Ghazali yang ada di sekarang ini. Nah, artinya ini kita diingatkan kalau ada masalah, apalagi screen, biar tidak mendeklainkan, ya, menurunkan derajat seseorang, tertutup saja. Jadi Mas, Mbak, Pak, kita 5 orang, ayo kita diskusi. Nah, pakai ilmu apa, tertutup. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan sebuah tadi, ya, ayat haq, memperlihatkan yang benar. Jadi kalau debat itu adalah memperlihatkan kemenangan. Tapi kalau muhadasah itu adalah mendapatkan kebenaran. Jadi kalau debat itu adalah mendapatkan kemenangan, yang penting menang. Kalau muhadasah, halaqah, itu seharusnya adalah mendapatkan kebenaran. Yang kita cari adalah kebenaran, bukan kemenangan. Nah, ya para salikin. Kemudian Imam Ghazali menyarankan lagi dan mengingatkan ketika wasma'ani adkutalaka hauna faidah, maka dengan demikian saya akan memberikan untaian, ya, beberapa menuturkan kepada kamu tentang faidah-faidah, semoga kamu bermanfaat. Tapi ini masih menjadi menjadi dari nasihat ke-23 tadi. Walam anna su'ala 'anil muskilati 'ardu maradul qalbi ila taibin wal jawaba lahu sa'yun li islahi maradi. Ini simplifikasi atau simulasi atau sesuatu yang diibaratkan gitu ya. Wa'lam, ketahuilah anna su'ala, bahwa orang yang bertanya tentang perkara anil muskilah, dari sesuatu yang muskilah, yang samar, aradin marid, ya, dan rumit, muskaliyatul adun, ya, itu seperti apa? Maridul qalbi ila tabib, seperti hanya orang yang memeriksakan sakit jantung kepada seorang dokter. Jadi seseorang itu harus memeriksakan, mendiskusikan kepada seseorang yang paham. Kira-kira gitu kan? Jadi orang kalau bertanya, ya, yang sangat berat dan sangat rumit, ya, periksalah kepada orang yang ahli. Kalau sakitnya rumit, sakit jantung, tanyanya kepada tadi seorang penyakit jantung. Kalau orang ahli THT, ke ahli THT. Orang yang ahli dokter biasa nggak bisa menjawab. Ya, itu prinsipnya seseorang itu harus pada tempatnya untuk mendiskusikan. Wal jawab lahu sa'i ila islahi maradin, dan jawaban untuk pertanyaan itu sebagai usaha untuk memperbaiki, menyembuhkan penyakitnya. Kalau kita penyakit hati, masa ke dunia malam? Kalau kita penyakitnya fisik, ya ke dokter. Kalau hati kita yang sakit, larinya zikrullah, taubat, sholat malam, munajat pada Allah, mohon ampun, dialog secara batiniah, munajat, merendahkan diri hadapan Allah. Itu Allah akan mengatakan, astaghfirullah, saya akan mengampuni kamu. Bahkan para malaikat di tengah malam itu menyebar di dunia ini. Aina sa'ilun, mana orang yang meminta kepada saya, ini kepada tidur semua. Nah, gitu lah. Jadi kalau penyakitnya penyakit hati, larilah kepada namanya ilmu spiritual, ilmu rohaniyah, ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Kira-kira begitu ya. Jangan orang sakit meminta kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.
Wa'lam annal jahilin al-mar qulubuhum wal ulama'ul illa tiba'un. Ketahuilah annal jahilin, orang yang bodoh ya, adalah orang yang sakit hati, penyakitnya hati ya. Qulubuhum wal ulama'u illa tabib, sedangkan para ulama tiada lain adalah sebagai dokternya. Jadi kalau hatinya yang sakit, larinya kepada ulama-ulama khos, dituturi, diajak untuk bicara hati spiritual. Oh, ini kamu nggak bisa tidur, habis kekayaanmu terbawa dalam mimpi sih. Kamu nggak bisa tidur, yang diinginkan kamu itu ingin naik pangkat terus sih. Jadi mau tidur yang dipikir itu. Kamu nggak bisa tidur kan? Kamu kan baru tidak menjadi pejabat lagi. Nggak ada, orang itu pasrah tawakal. Nah, kalau seperti ini larinya jangan orang yang pejabat lain, tambah panas, tambah gongsong, saya harus ini, harus itu tuh. Oh, nggak ada pasrahnya, nggak ada qanaahnya, kira-kira gitu kan. Nah, ini dijawab oleh Imam Ghazali, kalau Anda sakitnya hati, qulubuhum maradul qulubuhum wal ulama'u al-attiba. Dokternya itu ya dokter hati, yaitu ulama, tentu ulama spiritual, ulama khos ya. Wal alimun naqisu la yuhsinul mu'alajah. Ya, maka dengan demikian orang alim yang kurang ilmunya, maka tidak akan bagus terapi obatnya. Nah, ini kita sakit hati spiritual, datang kepada seseorang yang maaf dinilai kiai, yang diajak dunia lagi, oh tambah panas lagi. Berarti ilmunya ini tidak menyangkut ilmu spiritual. Jadi karena itu carilah yang memang betul-betul bisa mendorong orang bisa dekat dengan Allah, dunianya cukup, ngerem urusan-urusan ke dunia, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Kemarin hari Ahad lalu, hari Sabtu lalu ya, bahwa namanya orang yang pasrah itu kekayaan cukup di telapak tangan, tidak ada yang masuk di dalam hati. Jadi wal ilmu wal alimu kamil la yu'aliju kull marid. Sebaliknya, orang yang alim dan sempurna, al-alimul kamil, layuk liju, ia tidak akan mengobati setiap orang sakit. Bukan seperti kita kan, ya maaf ngeritik saya sendiri, gelarnya MSI, ya, magister semua iso, ya, merasa semua pinter, semuanya bisa, padahal ini belum. Nah, orang alim dia hanya bicara terhadap ilmu yang dia miliki. Orang yang hebat akan dokter yang hebat akan mengobati pada ahlinya. Karena itu ada spesialis. Kiai ulama juga gitu. Ini ulama apa? Ulama syariat, ulama tarekat, ulama tasawuf, ulama batin, atau ulama mendorong untuk dapat rezeki. Nah, ini harus kita lihat para salikin ya, para sahabat saya, bahwa seseorang al-alimul kamil, seorang yang ilmunya kamil, dia tidak serta-merta mengobati, menjawab semua pertanyaan. Oh, bukannya ahli saya, silahkan pada tempat lain. Saya hanya mengajak urusan hati, urusan batin, urusan mendekatkan diri pada Allah. Kalau minta doa naik pangkat, sebaiknya ke kiai ini. Kira-kira gitu kan? Karena kadang-kadang mayoritas orang itu ke kiai itu ya doanya cuma satu, naik pangkat, banyak rezeki gitu ya. Jarang orang ke kiai, ya Allah saya kok resah, kiai gimana, bolehkah saya berzikir-zikirnya apa, kira-kira kan gitu ya. Bal yu'aliju mim yarju qabulal mu'alajati was-shalah. Akan tetapi seorang mengobati orang yang berharap mau menerima pengobatan dan perbaikan kesembuhan itu.
Jadi kita harus menempatkan diri. Kita yang dimintai pendapat juga tidak harus semua menjawab, tidak semua orang memberi nasihat, tetapi sesuai dengan sang penyakitnya apa, maka sang penyakit juga harus kita ketahui, sehingga kita itu posisinya kita teruskan enggak ini. Dokter kalau sudah spesialis kan gitu, ini bukan bedangnya. Kalau tahu penyakit hatinya sudah luar biasa seperti itu, diajak diskusi juga nggak bisa. Niatnya sudah jelek. Nah, apalagi niat bertanya itu nguji, wadah itu juga lebih repot lagi. Jadi karena itu lebih baik tidak dikelabuin ya, diikutin terhadap orang-orang yang bertanya, yang neko-neko, yang niatnya tidak baik. Wa idza kanatil illatu muzminatun aw aqiman la taqbalu ilaj. Dan apabila penyakit itu sudah kronis ya, maka tidak bisa diharap kesembuhannya, yang tidak bisa menerima pengobatan, jadi sulit diobati. Misalkan gini, biasanya dokter, ada orang sakit keras, biasanya kan diminta untuk Bu, Bapak, di asta kondur mawon, diajak pulang saja. Nggak, artinya ini sudah kronis. Nah, kalau sudah situ ya diobatin apa saja kan tidak bisa. Walaupun ikhtiar itu pasti. Artinya seseorang pasien pasien itu pengertiannya dua, pasien dalam arti fisik, biologis, maupun pasien dalam arti spiritual ya, murid-murid yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Kalau memang niatnya itu ikhlas ngikuti gurunya, ngikuti mendekatkan diri pada Allah, maka kita ikuti, kita ajak. Tapi kalau niatnya tidak baik ya jangan. Ya, dengan demikian fakhadatu tabibu fihi ayyakula hadala yakbalul ilaj, maka orang itu tidak bisa layak bal, kita tidak bisa kita tidak bisa kita terima. Ya dan sampun pun niki ikhtiar mawon, ndonga mawon teng Gusti Allah. Biasanya gitu kan. Fala tasghal fihi mudawamati li anna fi tadri'ul umur. Maka jangan kamu sibuk repot-repot terhadap untuk mengobatinya, karena sesungguhnya dalam menangani kamu itu menyia-nyiakan umur. Jadi kita nggak bisa serta merta mendandani orang itu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini prinsip prinsip dari Imam Ghazali tadi. Boleh berdebat tapi sifatnya kebenaran. Lisan kita dengan lisan yang kita ajak bicara harus selevel, jangan merendahkan orang lain. Yang kedua, membahasnya kalau bisa di tempat sepi, tidak dipertontonkan debat, apalagi yang di TV itu yang sangat sarkastis, sangat kasar, menyinggung perasaan, intuitif ya, bahkan itu menyebar fitnah. Maka dengan demikian moga-moga peringatan dari Imam Ghazali ini menjadi bagian yang menjadi pegangan kita sehari-hari dalam berdialog ilmu kehidupan sehari-hari, baik di kampus, di masyarakat maupun di sekolah. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahan di dalam ngaji kolbu ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.